Bu Ijem, jangan nyambungin listrik ke rumah saya terus dong Bu. Gara-gara ibu saya harus bayar mahal nih. Mana nggak pernah mau bantu lagi. Saya rugi banyak kalau gini caranya. Minimal modal lah. Masa iya numpang terus ke saya? Panas-panas gini enaknya emang minum pop ice. Gak lupa juga supaya lebih panas lagi kita bergosip tentang manusia yang beragam jenis ini. Oh iya Bu Wati, makasih ya udah beliin I pop ice. Ay, jangan ikut-ikutan kayak Bu Ijem deh. Alay tahu nggak? Dia itu nggak kayak orang Tionghoa atau orang Cina lah. Yang ada kayak orang nggak jelas. Ngomong Inggris aja masih suka salah. Iya juga ya. Kadang kalau ketemu atau ngobrol sama Bu Ijem, saya itu suka pengen ketawa aja. Kayak, wah, you serius ngaku-ngaku kayak cici-cici Tionghoa? Ditambah lagi nih ya, dia kan suka dandan menor. Terus katanya pakaian dia pada ori. Tapi kalau kita lihat secara baik-baik, tuh bajunya yang dia pakai KW, banyak bulu-bulu halus yang nempel. Dan yang lucu lagi, itu sanggu rambutnya setinggi tiang listrik. Padahal itu kayak tiang listrik yang dipasang udah mau selesai, tinggal dipasang kabel aja. Bu Omat, gimana penampilan Ai hari ini? You pasti kagum kan sama kacamata Ai. Bu Wati mulutnya nggak bisa direm ya. Tuh, Bu Ijem kan. Woi, cici-cici gadungan sini. Aduh, ada apa, Pens? Ai gak mau nih kalau diajak nongkrong di tempat murah gini. Ai lebih suka nongkrong di kafe atau di tempat mewah lainnya. Tempat kayak gini cocoknya buat kalian yang terlihat biasa aja. Bu Ijem, logat bahasa Inggris kamu itu aneh ya. Gak ada cocok-cocoknya. Kuping saya rusak kalau denger Bu Ijem ngomong. Kamu juga gak usah banyak gaya. Tuh dasar KW kan? Cici, panggil saya Cici. Jangan ngomong asal ya. Ai selalu pakai barang ori. You kalau iri sama Ai gak usah menjelekan gitu dong. Tuh, you lihat aja heels yang Ai pakai. Ini ori juga. Semua yang Ai pakai itu ori. This is ori. You know? Yes. I know. Bu Ijem, serius deh. Saya nanya, nama kamu itu nyunda banget. Terus kalau dilihat dari dekat, kamu itu mukanya Betawi banget. Sebenarnya kamu itu berasal dari mana sih? Kok saya merasa nggak jelas gini? Nah lo nggak bisa jawab kan? Ya, Ai aslinya keturunan Tionghoa. Ai juga darah biru loh. Masa Bu Wati sama Bu Omat gak tahu sih? Udah Ai mau belanja perhiasan keluaran terbaru nih. Bye girl. Tuh kan kelihatan banget bohongnya. Tebakan kita nggak pernah salah. Kita kan trio brutal soal gosip. Iya, kita kan cuma berdua. Ngomong-ngomong soal Bu Fitri, bibirnya udah baikan belum? Yang mana saya tahu. Foto ini akan membuat orang-orang semakin percaya padaku. Gelang ini jarang ada di pasaran deket sini. Hanya di toko online yang menjual gelang ini. Kira-kira caption yang cocok apa ya? Supaya lebih menarik aja. Nah, captionnya udah nih. Aduh, senengnya Ai dapat kiriman dari nenek dari kampung halaman. Seru juga ya. Ijem, jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Tionghoa. Kamu itu asli Betawi, campuran Sunda dikit. Banyak orang yang kurang nyaman sama pengakuan itu. Apalagi kamu sering banget hina mereka. Mas Opi, aku cuma seneng-seneng aja kok. Kalau mereka kesel, itu tandanya mereka percaya dong sama aku. Mereka nganggap aku ini asli Tionghoa, alias cici-cici. Para warga nggak pernah percaya. Yang ada mereka menganggap kamu gila, Ijem. Coba kamu sadar deh, apa susahnya kamu mengakui kalau kamu itu Betawi, ada Sunda-Sundanya. Gak usah mas, aku ini beneran keturunan Tionghoa. Yang gila itu mereka, karena banyak protes. Jelas aku protes lah. Kamu lihat deh Jaki anak kita. Emangnya ada tetesan darah Tionghoa? Dari mata sama warna kulit Jaki aja sudah jelas kamu nggak ada keturunan cici-cici yang kamu bilang itu. Ya itu mah aku nggak tahu. Mungkin itu gen kamu kali. Aku kan nggak hitam kayak Jaki. Ibu, meskipun aku nggak putih, aku tetap anak ibu. Aku mohon berhenti ngaku-ngaku, Bu. Aku selalu diketawain sama teman-teman aku. Mereka selalu bully aku, Bu. Mereka selalu membicarakan ibu. Ya kamu lawan mereka lah. Masa gitu aja nangis? Kamu tinggal bilang aja, ibu ini beneran cici-cici cantik. Kulit ibu juga putih. Kamunya aja yang kurang mendukung ibu. Ijem, kamu seenaknya ngomong gitu sama anak sendiri. Mau bagaimanapun, Jaki dia tetap anak kita, darah daging kita. Jangan karena kamu ingin dianggap keturunan Tionghoa, kamu menghina darah daging kamu, Ijem. Ayah, ibu jangan berantem. Udahlah, aku nggak mau berurusan sama kamu.
Ijem, aku tahu loh, barang-barang ini KW kan? Sudahlah, jangan berbohong terus. Hati-hati kamu kena azab, mana kamu juga sering menghina orang lain. Aku nggak percaya Ajab, Mas. Jangan bicara omong kosong sama aku. Ijem, semenjak kita pindah ke rumah ini, aku merasa kamu kayak orang stres. Bu Nilam, ini makanan apa ya? Ai baru lihat makanan aneh ini, tapi kalau dilihat dari penampilannya kayaknya enak sih. Cuma Ai gak mau coba. Kayaknya ini makanan murah deh. Ini martabak, Ci. Masa Ci Jem gak tahu sih? Oh ya, Ci, perumahan ini rame banget bahas soal Cici. Ci Jem tuh beneran keturunan Tionghoa. Ai itu memang asli keturunan Tionghoa. Ai ini emang udah aura cici-cici pik dari lahir. You know kan, pik tempat nongkrong mewah. Cuma sayangnya Ai ini nggak pakai baju ketekan. Ah, masa sih, Ci? Tapi saya nggak pernah lihat aura cicinya tuh. Yang ada cuma aura ibu galak. Panggil Ai Cici. Ai belum cocok dipanggil ibu. Ai ini masih muda. Jangan bikin Ai marah. Aura Ai itu mahal. Hanya orang tertentu yang bisa melihat. Iya, Cici. Oh iya, Ci, makan malam bareng keluarga saya yuk. Saya udah masak sayur asam, ikan bakar, sama bikin sambal terasi. Ci Ijem pasti bakal suka dengan masakan khas Sunda saya. What? You masak itu? Sorry, not my style. Ai gak pernah makan masakan kayak gitu. Makanan yang Bu Nila masak gak cocok di lidah Ai. Soalnya Ai itu setiap hari selalu lunch sushi and grill salmon. Jadi Ai akan menolak keras ajakan Bu Nilam. Sorry, Ai gak suka. Oh gitu ya. Ya udah, saya ajak ibu sosialita yang lain aja deh. Kalau mau ngajak Ai makan malam, minimal di restoran bintang 5. Kalau perlu harusnya bintang 10. Baru Ai gak akan menolak. Kalau cuma makan sayur asem, Ai gak mau. You aja yang makan. Iya, Ci Ijem, omongannya tinggi banget kayak rambut dia. Kayak pengen dipanggil Cici, padahal gak ada cocok-cocoknya. Gue doain kena azab loh. Enak aja tuh mulut kagak difilter. Asal lo tahu ya tukang halu, sayur asem sayur paling enak. Kucing kesayangan Ai, you harus makan yang banyak ya. Karena belakangan ini you jarang makan. Jadi Ai inisiatif memberi suapan untuk you. You pinter banget, Meng. Ai semakin sayang deh. Heh, Bu Ijem, tega ya kamu hina Bu Nilam. Padahal niat dia udah baik nawarin kamu makan malam, tapi kamu malah berkata yang tidak pantas kepada Bu Nilam. Dasar manusia yang gak punya hati. Bu Ijem, saya lagi ngomong ke ibu. Apa ibu Ijem budak? Ini orang bener-bener ya, bikin darah tinggi aja. Stres nih orang, kucing aja pakai disuapin segala. Panggil Ai Cici, jangan panggil ibu. Oh iya, sesuai dengan mulut Bu Willy, you itu cocoknya tinggal di gang sempit, bukan perumahan kayak Ai. Soalnya mulut you itu kayak burung beo, berisik. Caci, saya ogah manggil itu. Gak apa-apa kalau memang saya cocoknya tinggal di gang sempit. Yang penting bangunan yang saya tempati sudah jadi dan bagus, gak seperti rumah ini. Bu Ijem, jangan nyambungin listrik ke rumah saya terus dong, Bu. Gara-gara ibu saya harus bayar mahal nih. Mana gak pernah mau bantu lagi. Saya rugi banyak kalau gini caranya. Minimal modal lah. Masa iya numpang terus ke saya? Berapa sih yang harus Ai bayar? YouTube berisik banget deh. Ai juga suka bantu loh. Masa iya you gak mengakui itu? Itu namanya curang dong. Ai selalu bantu bayar ya, walaupun cuma sedikit. Makanya kalau punya uang sedikit jangan banyak gaya, pakai pesen sushi segala. Nyusahin saya aja. Ngaca dong Bu Ijem, supaya ibu sadar diri. Rumah belum jadi, listrik nyambung ke tetangga. Bener-bener cici-cici gadungan. Awas lo dapat azab. Ih, mereka kenapa sih? Ai ini kan cici-cici asli, bukan cici-cici gadungan. Kalian berdua kenapa? Kayak orang lagi mikirin utang aja. Ini Bu Fitri, saya kesel banget sama Bu Ijem. Masa dia ngata-ngatain saya sampai segitunya? Mana dia juga ngehina masakan Bu Nilam lagi. Jadi karena itu Bu Ijem kan kayak gitu, Bu. Dia juga pernah menghina dagangan saya kok. Tapi saya cuek aja. Saya sudah bertahun-tahun ada di sini. Jadi buat apa saya merasa sakit hati? Tapi saya merasa sakit hati, Bu. Saya jadi malas ngobrol sama Bu Ijem. Kalau ujung-ujungnya saya bakal kena hina. Cuma gara-gara makan sama sayur asem aja saya diketawain. Katanya not my style. Halah,
pakai ngomong Inggris segala, padahal nggak ada bagus-bagusnya. Harusnya kalau ketemu sama Bu Ijem tinggal bilang aja bahasa Inggris dia itu jelek. Saya juga pengen ngomong gitu. Ya Bu Fitri tahu sendiri lah, Bu Ijem kalau udah ngomong gak bisa direm. Semakin kita lawan, omongan dia semakin pedes. Bu, gimana ya caranya supaya kita bisa membasmi Bu Ijem yang membandel? Banyak warga yang sakit hati karena omongan dia. Mana dia banyak gaya lagi. Saya semakin yakin kalau Bu Ijem itu bukan keturunan Tionghoa. Pas dia aslinya tanah air Indonesia. Dia cuma ngaku-ngaku cici-cici pik aja. Gampang sih, Bu Ijem akan berhenti kalau dia udah kena azab. Selama ini dia selalu menghina dan berbohong kan. Jadi tinggal nunggu waktunya aja. Gak akan lama lagi Bu Ijem akan mendapatkan batunya. Nah iya bener juga. Bu, maaf kalau saya lancang. Bibir Bu Fitri kenapa ya? Kok kayak habis disengat tawon? Ini itu sama aja, dibilang aja. Soalnya saya sudah berbicara sembarangan Bu. Jadi ya bibir saya gini. Ini juga doa orang yang tersakiti sama saya. Besok juga sembuh kok Bu Willy, gak usah takut. Saya jadi gak berani asal bicara deh. Takut kayak Bu Fitri. Bu Nilam pasti mau nih Ai ajak. Dia kan suka banget kalau soal masak-memasak. Ai bakal tunjuki masakan Tionghoa yang paling Ai suka. Ya nanti saya datang. Tapi kalau saya nggak lupa ya, masakannya harus enak ya, supaya mereka percaya kalau Bu Ijem ini asli Tionghoa. Yeay, pasti enak lah. Belum lihat aja udah berani ngejek nih ibu-ibu. Ai ajak juga Bu Willy. Pasti dia juga mau ikut nih. Dia kan termasuk teman sosialita Ai juga. Halo, ada apa Pik? Malam-malam gini telepon saya. Puk-pak, pik-pik, panggil Ai Cici. Udah berapa kali Ai bilang jangan panggil Ai dengan panggilan lain selain Cici. Ai mau ngundang you buat nonton Ai nanti. Ai mau ikutan lomba masak. Nanti Ai mau masak Beijing duck ala Hong Kong. You pasti suka. Hah? Masak anjing di badak? Apaan tuh Bu? Jangan ngada-ngada. Ya udah deh, tempatnya di mana Bu? Dasar orang kamseupai. You pasti nggak tahu. Udahlah, nanti you datang aja ya di lapangan badminton perumahan kita. Nanti you datang sambil bawa HP ya. You harus videoin Ai pas lagi masak. Ya, nanti saya datang. Main dimatiin aja. Ai belum selesai loh ngomongnya. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting Bu Nilam sama Bu Willy mau datang. Pasti masakan kalian berdua itu biasa aja. Kayak Ai dong, Ai masak makanan khas Tionghoa. Kalian berdua mana bisa masak Beijing duck? Ya ampun Bu Ijem, sama-sama pakai penyedap rasa juga. Ibu gak boleh menyepelekan masakan kita dong. Bu Ijem belum tahu aja apa yang kita masak. Tahu nih, padahal saya juga bisa cuma masak bebek doang mah. Oh iya, ngomong-ngomong soal masakan Hong Kong, kami berdua udah bisa nebak Bu. Kalau Bu Ijem itu hanya ngaku-ngaku aja kan. Cici-cici pik itu matanya sipit, kulitnya putih, glowing Bu. Bu Nilam sama Bu Willy kok belum datang ya? Apa mereka bohong sama Ai? Tapi kan mereka berdua gak pernah bohong. Mereka selalu nempatin janjinya sama Ai. Bu Ijem, ada yang cari-cari ibu. Kayaknya sih mau nagih utang sama Bu Ijem. Ai gak pernah ngutang ya. Pak Sapam kan tahu Ai itu selalu beli barang-barang ori. Bapak gak lihat Ai pakai baju apa? Ini mahal loh Pak. Masa iya Ai punya utang sih? Wah, enak tuh. Apa saya boleh coba? Ci Ijem, kapan ibu bayar cicilan panci? Saya sudah 3 kali datang ke sini, tapi Ci Ijem gak pernah mau bayar. Jadi kapan ibu bisa bayar cicilan ibu? Nanti ya Pak. Ai lagi lomba masak nih. Sisa 100.000 kan. Selesai lomba juga Ai bayar kok. You jangan takut Ai gak bayar lagi. Ai janji kali ini Ai gak bohong. Kita makan bersama dulu aja ya. Ai masak makanan khas Hong Kong loh Pak. Ternyata masakan saya nggak terlalu buruk. Ini kesalahan opennya. You ngerti kan? Ai itu nggak pernah salah. Ai nggak pernah gagal loh. Masa sih? Orang jelas kok kalau itu gosong sama bau apek. Aneh banget. Ini pertama kalinya aku gagal masak Beijing. Pasti ada yang jahil sama aku.
mereka tetap gak percaya sama aku. Kan aku ini udah bilang aku Cici Pik, tapi mereka tetap curiga sama aku. Aku harus cari cara lain lagi supaya mereka bisa percaya sama aku. Kan aku udah bilang, Bu, jangan ngaku-ngaku. Cukup cintai diri kamu ini yang berasal dari Betawi. Mau kamu merubah nada bicara atau gaya rambut kamu, mereka nggak akan percaya. Mas, aku ini harus meyakinkan mereka. Kamu juga harus dukung aku dong. Aku ini cocoknya dipanggil Cici, bukan dipanggil Ibu. Ijem, percuma kamu meyakinkan mereka. Semenjak kejadian masakan kamu gosong, mereka nggak ada yang percaya sama kamu, Jem. Bahkan dari cara kamu ngomong aja, mereka selalu tertawa. Ya terus, aku harus jujur sama mereka. Ya aku nggak mau, Mas. Aku ini udah lama loh ngaku-ngaku jadi Cici Pik. Masa iya aku jujur gitu aja? Terus kamu mau jujur kalau kamu udah kena azab? Iya, itu yang kamu mau. Ayah, ibu, jangan berantem. Aku nggak mau lihat ayah sama ibu berantem kayak dulu. Ini semua karena kamu, Zaki. Harusnya kamu gak ikut gen ayah kamu. Kalau kamu sipit, putih, dan terawat, kamu bisa mendukung ibu. Lagi-lagi aku dan Zaki yang salah. Padahal dia sendiri yang halunya semakin gak bisa ditolong. Kali ini ada apa nih? Bu Willy kayak lagi bahagia banget, beda sama hari-hari sebelumnya. Bu Fitri tahu nggak? Katanya masakan Hongkong Bu Ijem gagal loh. Bebeknya gosong sama bau apek. Dia diketawain sama peserta lomba yang lain. Mana ditagih cicilan juga lagi. Saya tebak semesta udah nunjukin tanda-tanda azab buat Bu Ijem. Nggak akan lama lagi dia pasti bakal minta maaf dan bertaubat sama Allah. Kalian berdua lagi ngomongin ayah. Saya bohong. Suara siapa itu? Kedengarannya kayak dari langit ya. Mana keras banget lagi. Jangan-jangan itu suara... Ya mana ay tahu. Yuk jangan ngomong aneh-aneh deh. Mungkin suara tadi berasal dari hembusan angin yang halus. Saya bohong. Suara itu lagi. Tunggu, suara itu muncul ketika Bu Ijem berbicara. Ayo, coba Bu, kamu ngomong lagi. Kita cuma pengen mastiin aja. Takutnya suara tadi ada kaitannya sama azab yang Bu Ijem dapatin. Saya bohong. Tuh kan bener, suara ini untuk Bu Ijem. Jadi selama ini Bu cuma ngaku-ngaku aja ya. Untungnya saya sama kedua teman saya nggak ada yang percaya. Akhirnya ketahuan juga. Makan tuh azab. Makanya jangan main-main. Yang percaya sama Bu Ijem langsung marah ini mah. Enggak, ini gak mungkin. Aku belum ketahuan. Tadi itu cuma mimpi. Tadi itu cuma angin yang berhembus aja. Ada Bu Ijem, abis dari mana Bu? Kok kayak lagi gelisah gitu? Apa masih dikejar-kejar sama tukang kredit? Ai udah bilang, jangan panggil Ai ibu, panggil Ai dengan sebutan Cici. Cici, you know kan? Ngaku keturunan Tionghoa, biar dipanggil Cici. Tuh kan, Bu Ijem itu cuma bohong. Untungnya kita pinter nih. Mana banyak warga yang percaya lagi. Mereka dibodohin oleh orang bodoh. Oh iya Bu, kira-kira kita bakal lihat apa lagi ya? Tadi kenapa mulut Ai bisa terkunci? Baju Ai, ada apa dengan baju Ai? Tidak, heels mahal Ai kenapa jadi bakiak gini? Bu Ijem, tobat aja. Ini aja buat ibu. Selama ini ibu bohong dan menghina banyak orang. Ai gak mungkin kena azab. Ai asli Tionghoa. Ai ini Cici. Oh, lucu banget. Akhirnya dapat ajab juga tuh tukang ngaku-ngaku. Taman aja makin banyak aja nih penghuninya nanti. Jika hidup dipenuhi dengan kebohongan atau penyamaran yang begitu besar, maka hidup kita tidak akan tenang dan kita akan mendapatkan azab dari Allah. Betul apa betul ibu-ibu? Itu betul, karena saya mengalaminya Ustazah. Saya sudah mengaku sebagai Cici Pik, padahal saya ini aslinya Betawi. Ada Sunda-Sundanya dikit. Sudah banyak yang percaya kepada saya, termasuk Bu Nilam. Iya, saya sempat percaya. Terus rajin ke pengajian ya Bu Ijem, supaya azab yang ada dalam diri Ibu Ijem menghilang. Iya Ustazah, saya akan fokus pada Allah. Saya akan mendekatkan diri saya kepadanya, dan saya nggak akan ngaku-ngaku pakai barang-barang ori lagi. Alhamdulillah, intinya cuma satu, cukup syukuri hidup dan keadaan kita, dan hargailah dari mana kita berasal. Jangan mau mengaku-ngaku sebagai suku lain. Iya Ustazah, saya akan jadi diri saya sendiri.
Ci, sekarang kamu suka banget ya sama sayur asam. Dulu Ci Ijem nolak banget pas saya ajak makan sama sayur ini. Panggil Ijem aja, jangan pakai cici-cician lah. Sekarang kan udah beda lagi. Sekarang juga ngomongnya udah nggak aneh lagi. Dulu kan bahasanya Bu Ijem diinggris-inggrisin. Maksudnya saya nggak mau cici-cician lagi. Saya mau tobat, Bu. Saya bohong. Suara itu ada lagi. Saya udah nggak bisa kayak dulu lagi. Semoga kebiasaan ngomong itu bisa hilang. Soalnya saya suka malu. Lagian Bu Ijem punya ide dari mana? Coba ngaku-ngaku keturunan Tionghoa. Ibu ini ada-ada aja. Gak tahu, saya cuma gabut aja. Bu Ijem ini memang selalu bikin saya ketawa. Apalagi kalau ngomong udah berbagai bahasa, saya nggak bisa nahan ketawa. Iya, saya juga.